Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi, yang mana materi ini merupakan pemenuhan dari tugas UTS saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan judul materi yaitu Prinsip-prinsip Perkembangan. Sebelum saya melangkah ke prinsip-prinsip perkembangan, ada pun beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan mengenai perkembangan tersebut. Yaitu yang pertama, yaitu perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Nah, poin yang kedua itu ada ciri-ciri perkembangan. Adapun ciri-ciri perkembangan yaitu 1. Sistematis. Bersifat saling tergantung antar bagian yang merupakan suatu kesatuan harmonis. 2. Progresif. Perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Dan 3. Berkesinambungan. Merupakan perubahan yang terjadi secara berurutan dan tidak loncat-loncat. Aspek yang ketiga yaitu ada aspek, merupakan poin yang ketiga yang akan saya sampaikan, di mana aspek terdiri dari beberapa bagian yaitu 1. Perkembangan fisik atau fisiologis. 2. Perkembangan intelijensi. 3. Bakat dan kreativitas. 4. Bahasa. 5. Kepribadian. 6. Minat. 7. Motivasi. Serta 8. Nilai moral dan sikap. Nah, itulah tadi beberapa poin-poin yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan melangkah ke prinsip-prinsip perkembangan, di mana prinsip-prinsip perkembangan itu ada 9. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antar beberapa fungsi yang saling berpengaruh antar satu dengan yang lain, di mana implikasinya yaitu pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain, di mana adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Nah, prinsip yang kedua yaitu tempo dan irama yang perkembangan, di mana menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik atau individu tersebut. Nah, prinsip yang ketiga itu ada tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan umum yang sama. Meskipun individu memiliki irama dan tipe yang berbeda, disertai dengan bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Contoh saja, si A bisa berjalan selama 1 tahun, sedangkan si B, dia bisa berjalan pada umur 1,5 tahun. Baik A dan B masih mengikuti pola perkembangan umum, walaupun A terlihat lebih cepat bisa berjalan ketimbang si B. Implikasinya yaitu 1. Proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal. 2. Adanya penggunaan alat-alat peraga pendidikan bisa digunakan dalam rentang waktu yang relatif lama dan tidak selalu berganti-ganti. Nah, prinsip yang keempat yaitu konvergensi atau interaksi. Antar pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, namun lingkungannya tidak mendukung. Maka, anak tersebut tidak dapat berkembang baik secara bakat maupun psikisnya, karena pengaruh lingkungan. Implikasinya, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi, sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. Contoh, pada pembagian jurusan di SMK, pembagian tersebut tergantung minat dan bakat si anak tersebut. 2. Pengaruh pendidikan dapat dibatasi oleh kemampuan anak. Contoh, pendidikan pada SMK, karena berbeda jurusan, tidak akan diikuti oleh siswa yang lain jurusan, harus sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan 3, dalam batas normal, kemauan anak tidak boleh dikekang atau dibatasi, karena anak adalah manusia yang harus aktif dan bukan pasif. Prinsip yang kelima itu kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Contoh, anak usia 7 bulan baru akan bisa duduk dan tidak boleh dipaksa untuk berjalan. Yang keenam, yaitu setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk 1. Mempertahankan diri. Adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, istirahat. Dan 2, yaitu adanya hasrat untuk mengembangkan diri.
yaitu adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut. 7. Yaitu fungsi fisikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi bersamaan. Contoh, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Implikasinya, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. 8, yaitu perkembangan mengikuti proses diferensial dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju, sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan, mulai dari gerakan tangan ataupun gerakan kaki saja, ataupun koordinasi antara gerakan tangan dan kaki secara bersamaan. Implikasinya, proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi. Misal, dalam berhitung, ada proses pembelajaran tambah, kurang, kali, dan dibagi secara terpisah. Namun kemudian, perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang makin kompleks. Nah, prinsip yang ke-9 itu ada pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya, para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada para peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya yang sudah dirancang secara terencana. Nah, itulah tadi beberapa prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan mengenai perkembangan yang ada 9. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam hal perkembangan peserta didik agar bisa menjadi acuan kita dalam mengamati serta mempelajari perkembangan peserta didik. Akhir kata, saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.